Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak ya? Jelas Pak Adam. Baik. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara hari ini. Untuk memudahkan materi hari ini tersampaikan dengan baik. Suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara webinar pengobatan penyakit non medis dengan ruqyah syariah, di mana ini adalah event yang ketiga dari Edemsen Medica, sedangkan untuk Edemsen Institute ini ke-8 gitu, di mana webinar ruqyah ini merupakan series pertama itu sembuh dengan ruqyah syariah, yang kedua yaitu rahasia menjadi praktisi ruqyah syariah, terus kemudian dan yang ketiga adalah ini pengobatan penyakit non medis dengan ruqyah syariah. Biasanya itu 1 tahun 1 kali itu untuk webinar ruqyah syariah. Yang mudah-mudahan di tahun ini bisa 2 kali atau beberapa kali. Di mana sebetulnya webinar ini adalah salah satu kami ingin berbagi, di mana sebelumnya kami pun sering aktif di dalam ruqyah massal dari masjid ke masjid, namun saat ini keadaannya yang tidak memungkinkan, hingga akhirnya kami akhirnya kembali ke jalur yang lain, yaitu jalur daring. Nah, disinilah kita akan bertemu dengan membahas satu persatu daripada materi-materi hari ini. Materi hari ini yaitu tentang pengobatan penyakit non medis. Izinkan kami untuk mengenalkan diri. Saya Muhammad Dam SPD yang selaku sebagai founder daripada Rumah Sehat Edemsen Medica dan juga salah satu anggota Cinta Ruqyah Syariah Internasional yang berpusat di Jakarta. Nah, mungkin pernah ada yang kenal di Ruqyah Tasujuh ataupun dengan Ustadz Junaidi, itu adalah guru saya gitu. Dan kami adalah cabang dari beliau di Sukabumi. Saya sendiri dalam urusan ruqyah sudah dari tahun 2015 tepatnya. 2015 tepatnya, di mana dengan sertifikasi izinnya, kemudian setelah itu barulah kami memberikan diri untuk mengabdi di masyarakat. Kemudian di tahun 2017 barulah kami membuka pijat saraf, dan kemudian di tahun 2019 kami pun membuka yaitu pengobatan daripada herbal. Inilah beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Pertama, di Google Map saya, ini dapat di sini, dapat dilihat di page Edemsen. Kemudian jalan praktek saya ada di Tahan Bahagia nomor 25, RT 2, RW 1, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk Instagram pribadi yaitu edemsen.id. Kalau misalnya lembaga, Instagramnya adalah Edemsen Institute ID. Dan blognya adalah website edemsen.as.
Dan website ini sudah saya kelola dari tahun 2011, dan tentunya ini juga dari blog ini juga menghasilkan sebuah buku-buku yang lumayan banyak, juga bisa dijumpai di Play Store dengan mencari nama saya Muhammad Adam Hussein dengan S-nya double. Kemudian inilah materi yang akan kita sampaikan hari ini, dari mulai pengertian penyakit non-medis, jenis-jenis penyakit non-medis, pengertian sihir, jenis sihir, penyebab peluang setan masuk ke dalam tubuh, diagnosanya bagaimana, kemudian pengenalan teori ruqyah, jenis-jenisnya ruqyah seperti apa, kaidah ruqyah seperti apa, ayat-ayat ruqyah seperti apa, dan bagaimana cara meruqyah diri sendiri, juga bisa mengamalkan pada orang lain. Kemudian herbal ruqyah syariah. Nah, inilah dalam sepekan ini, dalam jam dari mulai jam 9 sampai jam 12 kita akan membahas materi ini gitu. Yang tentunya kalau misalnya di workshop ini bisa 3 hari, tapi kalau misalnya di webinar ini biasanya 1 hari cukup. Kemudian kita akan membahas tentang penyakit non medis, yaitu ada 2 hal yang perlu dibahas, yaitu pengertian penyakit non medis dan jenis-jenis penyakit non medis. Nah, baik, yang pertama adalah penyakit non medis menurut Irwan Effendi. Dia dalam bukunya Penanganan Penyakit Medis mengartikan bahwa penyakit non medis adalah penyakit yang tidak dapat ditemukan sebenarnya oleh ilmu pengetahuan barat, baik menggunakan peralatan laboratorium, evaluasi kejiwaan. Dan juga penyakit-penyakit ini hanya bisa dikenali melalui gejala-gejalanya saja, tetapi tidak bisa terobati dengan penyakit dengan cara pengobatan medis ataupun pengobatan dari barat, yang tentunya ini harus menggunakan cara non medis pula. Sedangkan menurut Muhammad Senarwo, bahwa dalam bukunya Allah Sang Tabib, Kesaksian Dokter Ahli Bedah, dia mengatakan bahwa penyakit non medis adalah penyakit yang sulit untuk didiagnosa oleh pengobatan modern, hanya bisa dikenali gejalanya saja. Dan kaidah penanganan juga berbeda, yaitu lebih condong pada cara spiritual. Nah, sebelum kepada itu, maka dapat kami simpulkan bahwa penyakit non medis itu adalah penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh pihak dokter, di mana dokter itu malah kebingungan. Bahkan pasiennya pun sendiri kadang-kadang kebingungan karena dia tidak menentukan bagaimana ini penyakit. Jadi penyakit itu bisa berubah-ubah. Bisa contoh, awal mula dideteksi ternyata penyakit jantung. Setelah diperiksa lagi jadi penyakit paru-paru. Setelah diperiksa lagi malah jadi penyakit ginjal. Dan seterusnya. Jadi berpindah-pindah sehingga penyakit ini tidak bisa dideteksi dengan akurat oleh kedokteran. Itu akhirnya dokter, sepertinya ini bukan ranah kami, karena ini jalurnya non medis, tidak bisa dikenali. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan non medis. Jadi pengertian non medis adalah penyakit-penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh kedokteran. Di mana pernah saya menemukan kasus ada penyakit gatal-gatal, di mana penyakit gatal-gatal, di mana si pasien tersebut itu dia benar-benar gatalnya bukan main. Hingga akhirnya dia coba berbagai obat-obatan, dari mulai salep, kemudian obat yang dimakan, terus kemudian setelah itu juga sabun mandi yang mahal seperti Dettol dan lain-lainnya, ternyata tidak mempan juga untuk menghilangkan gangguan gatal tersebut.
ternyata data tersebut bukan berasal daripada gangguan medis, melainkan dari non medis, sehingga tidak dapat disembuhkan secara medis. Nah, akhirnya itulah penyakit non medis itu seperti itu. Nah, ini kita akan bahas tentang jenis-jenis penyakit non medis itu. Ya ini sekarang kita akan membahas menurut Yusuf Hakim. Dalam bukunya, dalam mendiagnosa penyakit non medis, dia menyebutkan bahwa pertama, penderita hanya merasakan sakit pada jiwanya. Artinya, dia merasakan bahwa ada yang aneh dengan diri saya. Kok saya jadi bingung, kok saya jadi linglung, kok saya nggak arah tujuan, kok tiba-tiba semangat hidup saya jadi hilang, dan seterusnya. Itu timbul dengan sendirinya. Itu pertama yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua adalah penderita merasakan sakit fisik dan jasad, atau jasad dan jiwanya. Ya tentunya ini di mana bukan hanya jiwanya saja, tapi merasakan sakit di fisik. Tiba-tiba misalnya sesak nafas, kemudian punggung terasa berat, kemudian punggungnya panas, itu sudah ada ciri-cirinya seperti itu. Itulah penderita daripada penyakit yang dirasakan melalui fisik. Atau misalnya contoh, dia tidak bisa tidur nyenyak, seringkali tiba-tiba bangun seperti itu. Hingga akhirnya dia tidak bisa menemukan kenikmatan daripada hidupnya, sehingga semangat dalam hidupnya jadi semakin berkurang karena dia merasakan fisiknya sakit, jiwa juga sakit. Nah, salah satu contoh misalnya dari jiwanya itu bisa dilihat melalui misalnya dia merasakan mimpi buruk. Mimpi buruknya itu misalnya mimpi buruk yang berulang, kemudian dia merasa dikejar-kejar, kemudian dia merasa mimpi itu dijatuh dari tempat yang tinggi, kemudian juga dia merasa di dalam mimpinya itu ketemu dengan ular, ketemu dengan binatang-binatang melata. Nah, ini ada gangguan dengan non medis gitu. Tentunya ada ciri khusus gitu. Ya, salah satu contoh misalnya ada dia itu bermimpi tetapi ketemunya itu air dan air. Berarti ini gangguannya di air. Cara rutnya pun akan berbeda. Ada juga yang misalnya tuh bermimpi di mana dalam mimpinya itu terus berulang gitu. Sekarang mimpi itu, besoknya pun berlanjut seperti itu gitu. Nah, itu biasanya penderita sudah mengalami di bagian jiwanya, di mana biasanya bermunculnya halusinasi. Kemudian selanjutnya menurut pengalaman pribadi saya, di mana jenis penyakit non medis itu ada 3 hal. Pertama yaitu penyakit batinia. Penyakit batinia ini contohnya adalah seseorang itu merasa was-was. Jadi istilahnya dia itu merasakan tiba-tiba cemas berlebihan, mudah tersinggung, takut berlebihan. Takut berlebihan ini misalnya ketemu dengan seseorang, dia langsung ciut. Ataupun misalnya ketemu dengan sesuatu yang dibencinya, kemudian dia langsung berbuat hal yang aneh. Kemudian insomnia, dia sulit tidur, tidak bisa tidur nyenyak, selalu ada gangguan tidurnya itu. Berarti itu dia termasuk penyakit batinnya sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ada juga berpikiran negatif. Berpikiran negatif itu salah satu contoh, misalnya overthinking, selalu berpikir buruk gitu. Berarti di dalam tubuhnya itu ada gangguan yang telah mengubah dirinya itu selalu berpikir berlebihan. Terus kemudian cemburu berlebihan pada suaminya, pada pasangannya, gitu. Ataupun benci berlebihan pada istrinya, ataupun sebaliknya. Itu berarti ada gangguan di batiniahnya. Kemudian yang kedua adalah penyakit fisik. Penyakit fisik ini yang dirasakan oleh fisik kita. Jadi salah satunya contoh wajah terasa kesemutan, kemudian kaki sering kram, kemudian juga ada penyakit yang kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana tapi tetap tidak
ketemu juga solusinya, kemudian punggung terasa panas, bahkan berat, kemudian tiba-tiba merasa ditusuk-tusuk kepalanya dan seterusnya. Itu penyakit fisik gangguannya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit mental yang sedang. Penyakit mental ini di mana biasanya munculnya gangguan pada mentalnya. Misal contoh, dia jadi malas bergaul dengan orang lain, malu berlebihan dengan orang lain, kemudian merasa mengurung diri sendiri, sering melamun, tidak percaya diri di hadapan orang lain. Pokoknya dia benar-benar merasa menutup dirinya. Untuk apa saya bergaul dengan orang lain? Seperti itu anggapannya. Padahal kalau misalnya kita perlu ketahui bahwa penyakit itu ya seperti itu. Penyakit non medis. Dari batiniah, fisik, dan mental. Ada 3 hal yang diserang. Dari 3 hal ini yang diserang, itu biasanya ada yang bersamaan, ada juga yang satu persatu. Ada batiniah aja yang diserangnya, ada yang fisiknya aja yang diserang, ada juga yang mentalnya aja diserang. Atau bahkan yang ketiganya. Nah, kalau misalnya penyakit batinnya diserang, fisiknya juga diserang, mentalnya juga diserang, maka ketiga hal tersebut berarti gangguannya sudah mulai berat. Karena di dalam kasus ruqyah itu ada levelnya. Ada gejala ringan, ada gejala menengah, dan ada gejala berat. Ataupun istilahnya tidak cukup 3 kali ruqyah, tapi harus beberapa kali. Gitu. Nah, disinilah kita akan mengenal bagaimana cara mendiagnosanya bahwa seseorang itu mempunyai penyakit hal seperti itu atau tidak. Nah, kemudian sekarang yang kita bahas adalah seputar sihir. Di seputar sihir ini ada 2 hal yang kita akan bahas, yaitu maknanya, yaitu makna dari sihir itu sendiri dan jenis-jenis dari sihir. Kemudian kita juga akan membahas makna sihir di sini. Pertama, menurut lisan Arab, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada setan. Kalau menurut Kamus Webster, sihir itu adalah keahlian yang bertumpu pada kekuatan yang tersembunyi. Artinya sihir itu memang tidak terlihat karena secara halus, gitu. Sehingga tidak bisa ditangkap oleh mata kepala, tetapi hanya bisa diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian sihir juga merupakan tiupan berupa jampi, seperti ukampan, sesuatu yang dikumamkan atau ditulis, ataupun sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain yang disihirnya, melalui fisiknya, melalui hatinya, akalnya, tanpa bersentuhan dengan langsung padanya. Jadi tiba-tiba dia itu mau, sehingga seakan-akan terhipnotis, sehingga seakan-akan dia tersihir gitu, dengan kata-katanya. Ya istilahnya dia terjebak dengan apa yang menjadi sumber daripada sihir tersebut. Karena sumber sihir biasanya dari kata-kata dan tatapan mata. Makanya kenapa dalam hal ini, bahwa dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa sihir harus dengan cara kita harus senantiasa berdoa dan berzikir. Dan jangan lupa, jangan langsung menatap kontak mata langsung, karena itu akan menyebabkan tersihir. Menurut Ibnu Qayyim Jauzi, bahwa sihir itu adalah gabungan dari pengaruh-pengaruh jahat dan kekuatan tabiat emosional. Biasanya sihir itu bisa mempunyai orang lain menjadi drastis, gitu. Misalnya sifatnya itu dia awalnya itu pendiam, tiba-tiba jadi kegatelan, ataupun misalnya jadi terlalu berani dan hal lainnya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang jenis sihir. Jenis sihir ini ada 7. Kita akan bahas satu persatu. Inilah cuplikannya. Yang pertama yaitu sihir tafrik. Tafrik, kemudian sihir marad, sihir kumul, sihir nazib,
kemudian sihir majnun, kemudian sihir mahwasoh, kemudian sihir rabet. Nah, kita akan bahas satu persatu di hal ini. Pertama yaitu sihir tafrik. Sihir tafrik itu biasanya diistilahkan sihir sebagai pemisah pasangan. Misalnya tiba-tiba pasangan kita tidak mau digauli. Kalaupun misalnya dia juga tidak mau melayani. Gitu. Ataupun misalnya apa yang kita perintah, dia selalu menolak. Selalu tidak mau. Cuci piring dan lainnya misalnya dia ogah dan seterusnya. Pokoknya sudah mulai kehilangan semangat dalam rumah tangganya. Berarti di sini ada ciri-ciri daripada gejala sihir pemisah. Ciri-ciri umumnya seperti ini. Pertama yaitu timbul kebencian secara berlebihan dan tiba-tiba. Jadi pada pasangan itu tiba-tiba jadi menjauh. Seakan-akan pasangan itu seakan-akan tidak buat menyenangkan, tetapi sebaliknya malah menyebalkan kesannya gitu. Seakan-akan dia itu merasa ingin membenci gitu. Dan rasa benci itu tiba-tiba, dan anehnya dia sendiri tidak tahu dari mana rasa benci itu. Karena dia sendiri kalau misalnya ada gangguan yang sadar, biasanya dia akan menyadari gitu. Karena dalam ruqyah ini ada 3 gejala ya. Ada 3 gejala yang harus kita ketahui. Sebab seseorang itu ada yang dipengaruhinya itu, ada yang masih sadar. Nah, gangguan masih sadar berarti dia masih merasakan gitu. Merasakan apa yang perbedaan dirinya, perbedaan sesuatu yang ada yang berlainan di dalam tubuhnya. Ataupun yang kedua yaitu dia sadar tapi setengah sadar. Nah, setengah sadar ini artinya dia ada kalanya sadar, juga ada kalanya dia itu merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Gitu. Tiba-tiba misalnya tangannya gerak sendiri, tiba-tiba misalnya dia itu memukul dengan sendiri, padahal dia sadar bahwa itu dia tidak menginginkan hal itu, tapi tiba-tiba muncul. Ataupun bahkan ada gangguannya yang lebih, artinya di mana gangguan tersebut dia sudah tidak sadar, biasanya kesurupan gitu. Nah, tapi ini biasanya. Kemudian yang kedua adalah sering bermimpi buruk. Bermimpi buruknya terutama yaitu bermimpi ular, buaya, dan binatang melata. Maka itu gangguannya biasanya pada gangguan orang yang sudah memiliki kasus daripada gejala sihir tafrik. Jadi sihir tafrik itu biasanya mereka akan bermimpi seperti itu. Misalnya dibelit oleh ular, tiba-tiba dimakan buaya atau digigit buaya dan seterusnya. Ataupun misalnya binatang lain contohnya adalah kabang, kalajengking, terus kemudian yang serangga-serangga yang mematikan lainnya. Terus kemudian sering bermalas-malasan dalam berhubungan. Ketika disuruh oleh suami menolak. Ketika istilahnya terus dibujuk ternyata tetap menolak juga. Nah, itu berarti ada gejala dari sihir tafrik. Kemudian yang keempat, sering berantem tanpa alasan yang jelas. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, bawaannya ingin marah aja. Berarti itu ada yang aneh. Apalagi dia tidak ada alasan yang jelas untuk marah hal itu. Tiba-tiba saja dia marah. Misalnya tadi dia itu misalnya kita bersama dia sedang ngobrol, tiba-tiba langsung dia marah. Padahal dan ngobrol setulusnya itu tidak ada masalah apapun. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian cemburu berlebihan, di mana biasanya pasangan kita menuduh-menuduh yang tidak-tidak. Sebetulnya jangan sampai terpancing. Kalau misalnya terpancing itu yang ditakutkan akan menjadi doa. Gitu. Akan menjadi doa kepada kita.
Kemudian di yang kedua yaitu sihir marad. Sihir marad ini bisa disebut dengan penyakit kiriman. Memiliki ciri pertama yaitu biasanya ditandai dengan muntah darah, muntah gumpalan daging, dan sejenisnya. Jadi biasanya ketika diruqyah itu akan yang keluar adalah muntahan darah atau gumpalan daging tersebut yang terutama di dalam tubuhnya sehingga dia itu menjadi berpenyakitan. Itu biasanya sihir penyakit yang disebutkan oleh kiriman. Penyakit tersebut juga tidak kunjung sembuh dengan pengobatan medis atau kedokteran. Sudah diobati oleh dokter, tapi oleh dokter manapun ternyata belum tetap saja itu dia gagal ataupun misalnya belum sembuh dengan baik. Maka itu masuknya ke sihir penyakit kiriman. Yang ketiga yaitu biasanya pusing atau merasakan sakit di jam-jam tertentu. Biasanya habis asar sampai isya atau setelah isya ke setengah malam. Itu. Kemudian yang ketiga adalah sihir kumul. Sihir kumul ini adalah contohnya dalam malas belajar, malas mencari pekerjaan, dan tidak bersemangat lainnya. Ciri-cirinya seperti ini. Pertama, sering mengalami kegagalan usaha atau kegagalan dan sebentar Pak ya. Jaringannya, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Pak. Kita lanjutkan ya, maaf. Aduh, ininya, zoom-nya. Yang selanjutnya yaitu dalilnya, yaitu di mana pertama, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah dengan obat, bukan dengan obat yang haram. Menurut hadis dari Daud Lami dalam Al-Qunah yang disahabatkan dari Abu Darda. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahwa sesungguhnya bahwa Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang yang mendengarkannya. Begitupun penawar bagi pada orang yang memiliki gangguan ataupun istilahnya penyakit. Kemudian setelah itu juga ada beberapa ayat lain bahwa disebutkan dalam surat Yunus ayat 57, hai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ketahui tentang masa lalu, kemudian kita juga untuk menghadapi masa depan. Dan petunjuk-petunjuk lainnya. Dan begitu pun juga ada penyembuhan dari Al-Quran.
kepada orang-orang yang beriman. Karena biasanya Al-Quran ketika dibacakan, apabila dia itu orang yang tidak memiliki gangguan, biasanya dia akan merasakan tenang. Tapi kalau misalnya ada gangguan, biasanya akan kepanasan. Kalau menurut dalil lainnya, itu ada bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat mencegah takdir, kecuali doa. Dan tidak ada yang memberi tambahan umur, kecuali kebijakan. Artinya, bahwa kita harus tahu bahwa memang kita tidak bisa memungkiri bahwa seseorang itu ditakdirkan, ditakdirkan untuk sehat, untuk sehat, untuk sakit, itu semua sudah ada takdirnya dari Allah. Jadi kita sudah seharusnya kita itu menerima daripada ujian tersebut. Pada hakikatnya itu adalah mungkin saja teguran karena mungkin kita terlalu jauh dari Allah, ataupun cara kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian dari Anas, Rasulullah membolehkan memantai pengaruh pandangan mata. Pandangan mata di sini adalah ain. Kemudian penyakit demam panas, juga karena gigitan serangga. Selain itu kemudian apabila seseorang di antara kamu sakit, Rasulullah biasanya memegang tangan kanan sambil mengucapkan a'udzubil bahasa robbannas wasafi antasyifa la sifa illa sifauka sifaan la yadubiru sakoman. Ditiupkan saja kepada orang yang itu tidak sehat, ataupun memegang ubun-ubunnya. Biasanya seperti itu. Kemudian jenis-jenis ruqyahnya itu ada 3. Kita akan bahas satu persatu di sini. Pertama yaitu ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu biasanya adalah ruqyah yang sesuai dengan Rasulullah. Karena ada istilah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak bolehnya ruqyah. Padahal ruqyah yang dimaksud bukanlah ruqyah syariah, tetapi ruqyah sirikiyah. Nah, inilah ruqyah sirikiyah. Jadi, misalnya contoh ruqyah syari itu membacakan ayat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, kemudian ruqyah sirikiyah itu biasanya daripada misalnya melalui tasawwur ilmu, tenaga dalam, amalan-amalan hikmah lainnya, nah itu biasanya oleh sirikiyah. Dia mencampurkan Al-Quran tetapi dengan sihir. Bukan murni dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sihiriyah. Kalau sihiriyah itu biasanya mengambil daripada ayat-ayat Al-Quran tetapi disalahgunakan. Yaitu misalnya contoh, ada orang yang menggunakan surat Yusuf ayat 4 untuk pelet. Sehingga pelet itu biasanya untuk memasak kehendak orang lain untuk mendapatkan pasangan. Ataupun misalnya peralis dagangan, sehingga secara tidak langsung memaksa orang lain itu untuk membeli. Seperti itu, padahal tidak mau beli, tapi tiba-tiba pengen beli. Nah itu. Atau misalnya contoh, kalau siriyah itu biasanya ketika beli di makan tersebut, maka makanan tersebut biasanya enak. Tetapi kalau misalnya sudah dibawa ke rumah, ternyata hambar rasanya. Nggak enak. Biasanya pedagang-pedagang yang melakukan pengharisan. Gitu. Kemudian juga ada juga yang memberikan misalnya jimat ataupun rajah yang dipasang di rumah-rumah. Pasang nih depan rumah, pasang nih misalnya. Gitu. Yang bertuliskan daripada ayat Al-Quran tetapi gundul, tidak ada patah rumahnya, tetapi itu dipasang. Ternyata itu akan berdampak menjadi ruqyah sirikiyah dan siriyah. Kemudian selanjutnya tanda keluarnya jin. Keluarnya jin itu berbagai cara. Tidak harus selalu keluar dari muntah. Gitu. Banyak orang yang mengatakan pasti kalau diruqyah pasti muntah. Padahal tidak selalu harus muntah. Gitu.
pada kondisinya itu tidak semua pasien itu memiliki gangguan yang sama. Artinya memiliki memiliki gejala-gejala yang berbeda antara satu pasien dengan pasien lain. Maka tidak bisa ditangani dengan cara yang sama. Sebab itulah istilahnya tidak selalu harus melalui muntah. Lalu dari mana? Pertama, lewat hidung. Lewat hidung biasanya udara lembut keluar perlahan. Misalnya dia itu mengeluarkan angin dari hidungnya keluar dengan perlahan, ataupun misalnya keluar melalui ingus. Dengan sendirinya pengen keluar. Ketika diruqyah dia malah keluar dari hidung. Ya karena biasanya kenapa bisa dari hidung? Biasanya itu mereka lupa ketika berwudu, lupa untuk mengambil air wudu dan menghirup air wudu ke hidung itu, terus kemudian dikeluarkan lagi dari hidung. Itu memang hal yang sepele, tetapi seringkali dilupakan oleh orang. Tanpa sadar, istilahnya dari hidung itu mereka setan-setan itu bertempat tinggal di bulu hidung. Karena apa? Karena bulu hidung itu biasanya tempatnya lembab, sehingga mereka itu suka di lembab. Kemudian yang kedua, mulut. Kalau mulut biasanya mulai muntahan dan air liur. Jadi ketika diruqyah muntah, gitu. Ataupun melalui air liur, itu ludah. Gitu. Biasanya kalau misalnya ludah itu biasanya gangguan yang berasal dari diri sendiri. Gitu. Boleh jadi misalnya dia itu kurang sabar dalam menghadapi kehidupan, ataupun misalnya sikap hidup intinya. Kalau misalnya air liur ataupun ludah. Tetapi kalau muntahan ini jenisnya banyak. Gitu. Kalau muntahan ini jenisnya banyak. Muntahan ini jenisnya ada yang warna kuning, putih, kemudian warna hijau, ada juga darah dan lain-lain, atau hitam. Gitu. Misalnya contoh nih, misalnya muntah hitam. Muntah hitam biasanya diakibatkan orang itu dia belajar ilmu hitam. Sehingga ketika keluar, maka yang keluar adalah muntahan hitam, berwarna hitam. Kemudian kalau kuning, kalau misalnya dia itu muntahnya kuning, biasanya muntah kuning itu diakibatkan dari dia tidak misalnya dia pernah ke orang tua pernah ngeyel, pernah nakal. Nah, itu biasanya itu akan keluar dari muntahan berwarna kuning. Kemudian ada juga muntahan hijau. Kalau muntahan hijau biasanya itu dia terlalu berambisi dengan hal yang positif, tetapi dia tidak sampai ke ujungnya atau tidak kecapaian apa yang diinginkan itu. Kemudian yang keempat, muntah darah. Kalau muntah darah itu biasanya diakibatkan dari penyakit kiriman. Kemudian yang kelima adalah muntahan yang berwarna putih. Kalau berwarna putih biasanya itu gangguannya adalah gangguan dari non medis. Kemudian yang ketiga, batuk dan sendawa. Ketika diruqyah, kemudian reaksinya adalah sendawa dan batuk-batuk. Maka itu mereka awal mulanya masuknya daripada menguap yang tidak ditutup. Jadi menguap dibiarkan aja terbuka, mereka masuk, akhirnya seperti itu. Makanya gak heran masuknya jin akan sama dengan keluarnya jin. Dari mana mereka masuk? Kalau masuknya dari menguap, pasti keluarnya dari sendawa juga. Karena kalau sendawa itu biasanya dari tenggorokan. Gitu. Sedangkan kalau menguap kan masuk ke dalam melalui tenggorokan. Yang keempat, kotoran ataupun BAB. Ya, kotoran. Misalnya ketika diruqyah itu tidak muntah, tetapi mereka itu langsung BAB atau kencing. Kemudian yang kelima, ada juga yang terasa tercabut dari dada. Seakan-akan ada yang diambil dari dadanya dan kemudian hilang. Karena biasanya itu di ulu hati. Sesak napas, ngap, was-was dan lain-lainnya. Itu biasanya gitu. Kemudian lutut, telapak kaki, jari tangan
ataupun kaki. Nah, itu biasanya yang sering mengalami kesemutan. Awal mulanya awalnya banyak kesemutan, terus kemudian kram di beberapa bagian tubuh, biasanya munculnya dari situ. Itu keluarnya dari situ juga. Misalnya dia kram di kaki, maka keluarnya dia akan melikati juga. Gitu. Kemudian yang ketujuh yaitu bisa jadi mimpi, di mana menunjukkan bahwa jin tersebut keluar dari tubuh kita. Jadi tidak harus selalu dari muntah, gitu. Jadi banyak. Kemudian yang kedelapan bisa jadi dari air mata. Ketika diruqyah banyak itu pasien saya yang keluar air matanya. Karena memang gangguannya ternyata itu dia cenderung ketika waktu di dalam kehidupan sehari-harinya menyimpan rasa kesedihan tetapi tidak diluapkan. Hingga akhirnya ketika diruqyah malah keluar dengan sendirinya. Gitu. Kemudian yang ke-9 yaitu keringat. Keringatan aja sampai basah gitu. Itu pun bisa terjadi. Gitu. Itulah tanda-tanda keluarnya jin. Dari berbagai cara. Kemudian yang ke-10, keluhan yang dirasakan tidak dialami lagi. Akhirnya itu menandakan bahwa gangguannya sudah sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian cara mencari praktisi ruqyah syariah. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bapak Yudi tadi ya. Gitu. Ini bisa ditemukan di mana? Pertama di cintaruqyah.com, alamat praktisi ruqyah. Gitu. Nanti setelah masuk ke situ tinggal masukkan aja dalam kotak pencariannya itu Bogor misalnya. Maka otomatis akan muncul. Yang kedua, RC/ID _data peruqyah. Kemudian Rehabati _rumah rehab. Inilah tempat rumah-rumah ruqyah syariah. Gitu. Dan saya sendiri adalah bagian dari cintaruqyah.com. Silakan saja lihat di cintaruqyah.com, kemudian di situ ada tentang kami, maka akan melihat foto saya karena pada dasarnya saya adalah sebagai bidang pelatihan, wakilnya. Oh, share it belum itu ya, baik, bentar. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Sudahnya? Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Nah, di sini cara mencari ruqyah praktisi ruqyah. Mungkin yang tadi share it-nya, screen-nya belum muncul, kita itu aja ya, flashback aja. Nah, jadi ruqyah itu ada 3 jenis, ada ruqyah syariah, ada ruqyah sirikiyah, ada juga ruqyah sihiriyah. Yang tidak boleh itu adalah ruqyah sirikiyah dan sihiriyah. Yang diperbolehkan ada ruqyah syariah. Kemudian tanda keluar jin itu ada beberapa, tidak harus selalu keluar dari muntah, bisa lewat hidung, mulut, batuk sendawa, kemudian dari kotoran, baik itu dari BAB ataupun kencing, kemudian terasa ada yang tercabut dari dada, kemudian lutut, telapak kaki, jaring tangan ataupun kaki, kemudian dari mimpi, jadi petunjuk jinnya keluar, dari air mata, kemudian dari keringat, dan terakhir dari keluhan yang dirasakan tidak dialami kembali. Itulah tanda-tanda keluarnya jin. Kemudian kita masuk ke cara mencari praktisi ruqyah. Pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke cintaruqyah.com _alamat strip praktisi strip ruqyah. Pilihan kedua bisa di RC/ID _data dan peruqyah. Kemudian rehabati.com, kemudian
rumah rehab. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ketik kata kota dan ataupun provinsi dalam kolom pencarian. Contoh misalnya Sukabumi, maka akan ketemu adalah ruqyah yang ada di Sukabumi. Begitupun sebaliknya. Jadi Bapak Ibu boleh mencatat inilah alamat-alamat dari praktisi ruqyah yang ada di Indonesia maupun secara internasional gitu. Karena cinta ruqyah.com pun sekarang alhamdulillah sudah ada di Malaysia, sudah ada di Brunei, di Singapura dan lainnya gitu. Dan alhamdulillah saya sendiri adalah cabang daripada Sukabumi. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi, bisa kemanapun, bisa kepada saya ataupun pada praktisi-praktisi yang ada di daerah. Kemudian kaidah ruqyah ini yang harus diketahui. Pertama yaitu dalam ruqyah itu tidak boleh ada keterpaksaan. Harus berdasarkan kesadaran sendiri. Jangan didorong oleh orang lain. Mah, di ruqyah yuk. Jangan seperti itu. Tetapi dia harus, Pak, saya ingin di ruqyah ya. Gitu. Berarti dia benar-benar dari kesadaran sendiri ini ya. Dia harus tahu bahwa dalam dari tubuhnya itu ada gangguan. Dia merasakan bahwa dirinya itu ada yang berbeda, merasakan bahwa dalam dirinya itu ada sesuatu yang lain. Nah ini, gitu. Maka dia akan muncul kesadaran di hal itu. Yang kedua adalah tidak boleh ada keraguan sedikit pun, baik keraguan pada diri sendiri. Oh kayaknya saya nggak sembuh nih. Bisa. Ataupun misalnya saya sulit nih bakal keluar. Pasti itu akan mempersulit gitu. Karena menjadi doa. Kemudian keraguan terhadap terapis. Ini peruqyahnya bisa tentunya, bisa enggak gitu. Ini peruqyahnya mahir enggak ya? Gitu. Hingga akhirnya muncul keraguan dan akhirnya bisa menyebabkan pada penghambatan pada kesembuhan. Begitupun kalau ragu pada Allah. Naudzubillah. Jadi jangan ada satupun keraguan. Yang ketiga yaitu mengikuti anjuran dari terapis. Di mana kata terapisnya itu misalnya rutinkan untuk meminum bidara Arab, rutinkan untuk membaca ayat ruqyah mandiri dan lainnya. Maka wajib kita ibaratnya untuk mengikutinya. Untuk apa? Untuk mencapai kesembuhan yang sempurna. Karena istilahnya tergantung pada pasien itu sendiri. Contoh misalnya oleh dokter. Oleh dokter itu dipantang dulu. Pak, jangan dulu makan gorengan ya. Jangan makan gorengan dulu ya. Tetap aja ngeyel. Makan gorengan. Udah gitu, ya sakit lagi. Pak, kemarin Bapak minum obat, minum gorengan. Masih Pak. Oh itu penyebabnya. Gitu. Karena tidak mengikuti anjuran dari terapis. Makanya harus mengikuti anjuran dari terapis kalau ingin cepat sembuh. Kemudian yang keempat, wajib menghindari penyebab peluang setan masuk ke dalam tubuh. Yang sudah dijelaskan tadi ya ada 5. Pertama, jangan melamun, jangan berlama-lama di kamar mandi, jangan menguap tanpa ditutup, kemudian jangan membiarkan kuku panjang, dan terakhir yaitu jangan makan dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima yaitu menghindari bermaksiat setelah diruqyah. Namun berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan istilahnya ketika udah beres diruqyah, besoknya malah melakukan kejahatan lagi, melakukan dolim lagi. Maka otomatis gangguan itu bisa saja muncul lagi gitu. Jadi ketika ditanya, kok muncul lagi ya? Tanyakan pada diri sendiri. Ternyata itulah jadi penyebabnya. Gitu. Kemudian yang keenam adalah kondisi fisik pasien maupun terapis harus benar-benar sehat dan fit. Jangan sampai lagi demam di ruqyah, tidak boleh. Karena kalau ketika di ruqyah itu bisa menyebabkan demamnya bertambah tinggi. Kenapa? Karena kondisinya itu tidak fit. Gitu. Sehingga ruqyahnya tidak maksimal. Ataupun sebaliknya,
perukyahnya yang kurang sehat. Misalnya lagi batuk, lagi sariawan, rukyahnya jangan gitu. Karena kalau misalnya dipaksakan pun hasilnya tidak akan maksimal. Gitu. Seperti itu. Inilah kaidah-kaidah rukyah yang harus kita ketahui. Yang ketujuh adalah beristiqomah di jalan kebaikan, yaitu dengan salah satunya menghidupkan sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam kantor, ataupun dimanapun kita berada, kita tetap menghidupkan sunnah Rasul tersebut. Gitu. Misalnya, contoh ketika mau masuk ke dalam WC membaca doa, ketika sebelum makan kita membaca doa, sesudahnya pun kita membaca doa. Jadi kalau misalnya kita istilahnya beristiqomah dalam jalan kebaikan, insya Allah keburukan-keburukan itu akan tertinggal dari tubuh kita. Kemudian selanjutnya ayat-ayat ruqyah. Nah, yang pertama yaitu Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ya, semua. Yang kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian yang selanjutnya Al-Baqarah ayat 102. Yang selanjutnya Al-Baqarah 163 sampai 164. Kemudian ayat kursi. Kemudian selanjutnya itu Al-Baqarah ayat 285 dan 86. Kemudian Ali Imran ayat 18 sampai 19. Kemudian Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Kemudian Al-A'raf ayat 117 sampai 122, Yunus ayat 81 sampai 22, 81 sampai 82, maaf. Kemudian Toha ayat 69, kemudian Al-Mu'minun ayat 115, As-Saffat ayat 1 sampai 10, Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, kemudian Ar-Rahman ayat 33 sampai 34, kemudian selanjutnya Al-Hasr 21 sampai 24, Surat Jin ayat 1 sampai 9, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Nah, itulah ruqyah umum. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ruqyah khusus? Nah, kalau ruqyah khusus itu ada bacaan-bacaan untuk sihir misalnya. Sihir itu bisa digunakan dengan Yunus 8182. Terus kemudian apakah itu ada di bonus? Nah, di bonus ada nanti gitu. Bapak Ibu nanti akan menerima dari bonus itu, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran jelas dengan bahasa Arabnya yang bisa langsung dicetak gitu, untuk menghafalkannya seperti itu. Jadi ada ruqyah umumnya, ada ruqyah khususnya juga di situ. Tinggal Bapak nanti dilihat saja. Nah, kemudian cara-cara ruqyah yang akan kita bahas ini ada masalah 3 ya. Yang pertama yaitu cara ruqyah syariah. Ruqyah sebelum tidur, pertama yaitu bacakan trikul, yaitu Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Di mana disebutkan dalam hadis dengan cara itu membacakan surah Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas ditiupkan ke dalam tubuh. Setelah itu oleskan ke wajah dulu, kemudian ke seluruh tubuh, ya. Oleskan seluruh tubuh, ke tangan, bawah, kemudian ke kaki, kemudian setelah itu ke bagian daerah belakang, dan kemudian seakan-akan Bapak Ibu seakan-akan membuang sesuatu dari tubuh. Gitu. Gitu. Ini yang pertama ruqyah mandiri ya. Gitu. Jadi bacakan ayat kursi misalnya, ataupun trikul itu dengan 3 kali, ya 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, apa 3 kali. Tiupan 7 kali, kemudian langsung oleskan seluruh tubuhnya, ya. Gitu. Kalau misalnya ada reaksi mual atau muntah, muntahkan aja, ya. Kalau misalnya mual, tapi kalau tidak mual, ya alhamdulillah. Nah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah caranya, yaitu membuat air ruqyah. Pertama, yaitu siapkan air mineral dulu, lalu pegang air mineralnya. Misalnya boleh air mineral ataupun air seperti ini ya, yang dalam gelas. Setelah itu dekatkan diri di daerah mulut ya, jadi seperti ini.
Jadi nanti akan ditiupkan ke ayat tersebut. Kemudian yang kedua, bacakan Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, ya. Kemudian ulangi beberapa kali sampai merasa hati itu tenang. Misalnya cukup 2-3 kali, sudah. Kalau misalnya 2 atau 3 kali cukup, sudah saja. Kemudian yang ketiga, berdoa seperti ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Qudus, ya Salam. Jadikanlah air ini menjadi media terapi ruqyah dari gangguan jin, gangguan sihir, penyakit medis, penyakit non-medis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga ruqyah ini mempunyai rasa sebaik-baiknya rasa dan aroma terapi yang menyehatkan bagi siapa yang meminumnya. Bagi yang meminumnya, sebutkan namanya. Kemudian semoga air ruqyah ini menjadi pelantara kesembuhannya Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Tiupkan, ya. Yang keempat, tiupkan. Sekali tiupan itu panjang. Cukup 5 kali tiupan. Jadi tarik napas panjang, kemudian keluarkan 1 kali napas panjang selama 5 kali. Kemudian setelah itu, yakinlah kesembuhan akan didapatkan. Setelah itu, insya Allah beberapa hari kemudian akan merasakan perubahannya itu. Kemudian selanjutnya cara ruqyah yang ketiga, yaitu cara ruqyah mandiri. Ini kalau misalnya ingin mempraktekkan nanti harus disiapkan dulu kresek, ya. Harus disiapkan kresek atau paling 3 ember lah, boleh. Pertama, tangan itu berada di perut. Putarlah tangannya dan bayangkan sedang mengumpulkan penyakit, gitu ya. Setelah itu kemudian bacakan ayat kursi. Kalau tidak hafal bisa menggunakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ulangi beberapa kali. Bacakan ayat kursi. Gitu ya. Sesuai kemampuan ya, boleh 3 kali, boleh berapa pun. Yang terpenting itu adalah bilangan ganjil karena Allah itu lebih suka bilangan ganjil. Kemudian setelah itu tarik ke atas sampai ujung mulut. Setelah itu dorong dengan batuk lalu muntahkan. Lalu dorong dengan muntahkan, lalu muntahkan saja keluar. Muntahkan ke dalam ember ataupun kresek yang sudah disiapkan. Kemudian ulangi lagi pembacaan kursi, ya. Kursi lagi dari bawah perut lagi sambil diputar. Kemudian tarik lagi ke atas, langsung dorong lagi dengan batuk lalu muntahkan. Seperti itu. Sampai merasakan tidak ada lagi reaksi efek yang dirasakan. Contoh misalnya tidak lagi mual, tidak lagi pusing, tidak lagi lemas, pokoknya rasa plong aja. Nah, berarti itu gangguannya sudah keluar. Kemudian sekarang herba ruqyah. Herba ruqyahnya ini ada 5 ya. Ada banyak sebetulnya. Pertama yaitu bidara Arab. Bidara Arab, habatus sauda, kurma ajwa, zaitun dan lain-lain. Nah, dapat dilihat seperti ini bidara Arab. Nah, ini contoh daripada daun bidara Arab ya. Dan ini merupakan produk saya sendiri. Produk daripada saya sendiri yaitu Edemson Herba, di mana itu sudah dijadikan bubuk gitu. Di mana kalau misalnya kalian punya bidara Arabnya itu bisa cukup dengan 7 helainya saja. 7 helai daun itu bisa digunakan untuk meruqyah dengan cara direbus kemudian diminum. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an dalam bidara Arab itu disebutkan, tetapi mereka berpaling maka kami kirim mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, atsal dan sedikit pohon sidar. Nah, sidar inilah yang dimaksud adalah pohon bidara Arab. Itu. Dan bidara Arab ini adalah salah satu pohon yang dibenci oleh setan. Kenapa dibenci oleh setan? Pertama yaitu karena memiliki bau yang tidak sedap buat mereka. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah memiliki daripada duri yang tajam. Jadi kalau misalnya ketusuk itu seakan-akan ke dalam. Gitu. Seperti itu.
dan mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Itu yang dimaksud adalah bidara Arab. Dan kami menyediakan bubuk bidara Arab ini yang berisi 90 gram yang harganya cukup 30.000. Dan itu sudah diruqyah. Sudah diruqyah. Jadi kalau misalnya diruqyah lagi silakan. Gitu. Tapi kalau misalnya mau diminum langsung juga silakan. Karena kami sudah meruqyahnya. Gitu. Kemudian lanjutnya hebat ruqyah bidara Arab yang berdasarkan hadisnya. Mulai hadisnya itu bisa dijadikan bahwa teh celup itu bisa digunakan bidara Arab itu sebagai mandi ya, bagi untuk orang mualaf. Untuk mualaf beliau masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkan untuk mandi dengan daun bidara itu. Kemudian memandikan jenazah juga bisa. Mandikanlah dengan mengguyur air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Kalian akan anggap perlu dan jadikanlah yang terakhir, yaitu kapur baru sebagai pewangian. Nah, ini pun kami menyediakan teh celup bidara Arab yang berisi 25 saset, yaitu seharga 30.000. Kemudian habatus sauda, yaitu jintan hitam. Nah, jintan hitam jenisnya seperti ini, gitu. Yang saat ini lumayan booming gitu ya. Odol pun kalau nggak salah ada yang menggunakan ini, menggunakan jintan hitam sebagai bahan komposisinya. Nah, di dalam hadisnya itu habatus sauda itu banyak macam manfaatnya gitu. Di dalam hadis, wahai Rasulullah, apakah obat itu berguna terhadap takdir? Lalu bersabda bahwa obat termasuk bagian dari takdir. Obat bermanfaat pada siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sembuhkan. Jadi pada dasarnya kalau misalnya orang itu ditakdirkan untuk sembuh, pasti Allah akan menyembuhkan melalui pelantara dari habatus sauda. Pada dasarnya peruqyah, obat-obatan itu adalah pelantara. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian selanjutnya herbal ruqyah kurma ajwa. Jenisnya seperti ini. Ini kurma ajwa itu terbilang cukup mahal harganya di pasaran. Gitu. Mencapai ratusan ribu. Pertama yaitu hadis kurma ajwa. Barang siapa yang mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu tidak akan terkena racun maupun sihir. Ini hadisnya sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan zaitun. Zaitun seperti ini, dan bahkan banyak juga zaitun itu minyaknya ataupun sabunnya. Di mana zaitun itu memiliki manfaat tersendiri. Biasanya juga saya menggunakan minyak zaitun untuk melakukan pijat saraf. Selain melenturkan, bisa ya relaksasi, juga bisa menjadi terapi bagi orang yang kita pijat. Kemudian selanjutnya pemesanan produk herbal saya, herbal ruqyah seperti teh celup bidara, kemudian bubuk bidara, ini bisa didapatkan di Shopee dengan Gulung Multiplikator akunnya, kemudian WhatsApp kami di nomor ini 089975277000. Kemudian di Tokopedia bisa ditemukan dengan ketik Edemson Herba ataupun tinggal klik ini. Kemudian setelah itu yang selanjutnya adalah pustaka. Nah, inilah sumber-sumber saya dalam merangkum semua materi hari ini yang bisa dibilang cukup banyak juga untuk sebuah webinar. Alhamdulillah selesai. Inilah materi kita. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan sekarang dibuka. Alhamdulillah materi sudah selesai. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau di chat ataupun mau langsung bertanya, silakan aja.
Silakan Bapak, Ibu, Pak Yudi atau Pak Hasad Suhada, Ahmad Suhada ataupun Cindy, Bu Cindy, silakan aja kalau mau bertanya tentang keluhannya, silakan. Karena ini sesi tanya jawab. Baik. Oke, baik, tidak ada ya. Ada yang lain silahkan. Untuk absen kehadirannya ada di grup yang di itu ya, di kolom chat. Benar. Nah, silahkan untuk ini yang itu ya, absen kehadirannya. Silahkan ditulis, silahkan diisi. Untuk nanti rekaman, nanti akan dikabari ya. Baik. Bagaimana solusinya bila ada keluarga yang terkena salah satu tersebut, apa tidak mau diajak diruqyah? Kalau misalnya itu tidak mau diajak diruqyah, maka beritahu dulu. Istilahnya Bapak kasih pengertian terlebih dahulu bahwa istilahnya di dalam tubuh ibu itu ada yang berbeda. Saya merasakan bahwa ibu itu seakan-akan bukan ibu itu karena berbeda dari karakternya ibu. Nah, kalau misalnya setelah itu dia sadar, oh saya itu ternyata ada gangguan ya udah saya mau diruqyah kalau gitu. Nah, maka otomatis itu bisa kita untuk diruqyah. Tapi kalau misalnya ibu itu misalnya tidak mau diruqyah, terus kemudian dipaksa, itu jelas tidak akan maksimal hasilnya. Yang ditakutkan itu malah jadi berdampak. Dampaknya jadi tidak yakin pada ruqyah. Makanya itulah mengapa perlunya seseorang yang mau diruqyah itu harus tahu dulu bahwa dia itu ada gangguan. Gitu. Sama-sama kembali Pak. Silakan yang lain, mangga yang mau bertanya. Silakan yang lain kalau yang mau bertanya. Baik, melamun itu pikiran kosong apa bagaimana? Melamun itu biasanya pikiran kosong juga banyak pikiran. Karena jadi istilahnya seperti ini, menghulang gitu istilah nama gitu, menghulang melamun itu. Jadi misalnya dia diam aja, gitu, ngomong aja gitu. Nah itu seperti itu melamun. Gitu. Maka dia mempunyai sedang ada gangguan.